Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah seminar proposal skripsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus merevisi pada bagian pendahuluan dan juga metode penelitian. Ya, langsung saja. Sini saya sudah mengunduh salah satu contoh skripsi ya yang cukup bagus ya, standar ini dari Universitas Indonesia. Berhubung di UI itu tidak ada prodi pendidikan guru sekolah dasar, maka tidak akan mungkin ditemukan skripsi yang berkaitan dengan sekolah dasar misalnya ya. Tapi saya sini sudah mengunduh penelitian studi kasus. Studi kasus di perpustakaan. Ini mungkin prodi perpustakaan ya. Saya lupa. Langsung saja untuk di pendahuluan, mari kita belajar dari skripsi ini. Pertama pendahuluan, kalau kemarin salah satu yang menjadi concern saya atau yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang sedang membuat skripsi ini, di pendahuluan, bagian pendahuluan, langsung di paragraf pertama itu mengacu pada judul ya, jadi tidak boleh terlalu jauh. Misalnya Anda yang meneliti tentang ekstrakurikuler di sekolah misalnya, dia langsung membahas di paragraf 1 tentang ekstrakurikuler seperti itu. Jadi jangan diawali dari pendidikan misalnya dan sebagainya yang kemudian benang merahnya terlalu panjang yaitu. Kemudian yang kedua yaitu jangan lupa, nah ini karena judulnya tentang perpustakaan maka paragraf pertama tentang perpustakaan ya. Jadi ini bagus. Yang kedua yaitu jangan lupa membuat kalimat dan paragraf itu yang benar ya, yang bagus. Yaitu satu kalimat hanya memiliki satu ide pokok, yaitu mau mengutarakan satu hal maksudnya. Kemudian satu paragraf hanya mengandung satu ide pokok pula. Jadi kalau mau mengutarakan dua ide atau dua hal eh, eh, dalam kalimat, beberapa kalimat, maka itu harus dipecah per paragraf ya. Jadi biasanya itu ada paragraf yang panjang sekali. Bukan berarti semua paragraf panjang itu salah ya, tidak. Tetapi kalau paragraf panjang itu memiliki dua ide pokok, maka itu salah. Ya, ini. Jadi harus dibaca semua kemudian dipahami ini saya mau mengatakan apa. Kalau memang itu dalam dua ide pokok, maka jadikan dua paragraf. Nah, ini. Nah, kalau ini di sini misal paragraf 1, kita lihat perpustakaan merupakan salah satu institusi bla 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 bla. Nah, ini kayak semacam mengenalkan atau batasan dari perpustakaan. Maka ini dalam satu paragraf. Kemudian lihat paragraf yang kedua, dalam menyongsong masyarakat informasi tersebut, perpustakaan harus menjalankan perannya dengan baik. Terlebih bla bla bla. Nah, ini ada pokoknya ini ya. Jadi harapan dari perpustakaan seperti itu. Nah, coba ini kalimat kedua. Terlebih dalam masyarakat yang, nah ini juga menguatkan kalimat satu kan. Menurut Stefdis, beberapa peran lebih ditekankan. Jadi ini harapan fungsi dari perpustakaan. Ini ada beberapa kalimat ya, tetapi intinya satu. Jadi intinya ini adalah tuntutan atau harapan dari perpustakaan. Nah, ini makanya jadi satu paragraf ya. Tidak bisa kalau misalnya digabung. Perpustakaan adalah salah satu bla 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 terus kemudian ini jadi satu paragraf ya. Ini misalnya seperti ini jadi satu paragraf. Jadi nanti perpustakaan merupakan salah satu institusi bla bla bla, kemudian titik dalam menyongsong masyarakat tersebut bla bla bla. Nah, ini artinya Anda membuat satu paragraf tetapi dua ide pokok. Mau mengatakan pengertian perpustakaan dan mengatakan fungsi atau harapan dari perpustakaan. Nah, ini adalah contoh yang salah ya. Jadi harus dipecah jadi dua paragraf. Ini. Paragraf pertama mengatakan batasan atau definisi perpustakaan, paragraf kedua adalah harapan atau fungsi dari perpustakaan. Begitu ya. Seperti itu. Ya, lazimnya paragraf itu tidak panjang sekali ya. Ya, normalnya satu halaman itu mungkin 3 paragraf itu. Kemudian yang kedua, paragraf itu normalnya kalau dalam karakteristik ini adalah ya 3 kalimat atau lebih yaitu. Jadi kalau satu kalimat, dua kalimat itu tidak lazim. Walaupun tidak berarti paragraf yang terdiri dari satu kalimat itu salah, tidak. Bisa saja itu kalau dalam novel misalnya dalam sastra. Oke, kemudian next kita bahas lagi.
Eh, Kemarin karena yang penelitian relevan sudah sebagian besar sudah benar, maka tidak akan kita bahas di sini. Kita langsung masuk ke nih apa tujuan dan juga tujuan dan manfaat ya. Ini mungkin ini bisa jadi patokan ya atau menjadi contoh yang bisa ditiru. Tujuan ini kebetulan tujuannya hanya satu ya di sini, dan kalau dari teman-teman itu ada dua atau lebih ya, itu tidak apa-apa ini. Jadi ini contoh, tapi tujuan dari skripsi ini, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik kewirausahaan di perpustakaan Depdiknas dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, ini coba diperhatikan. Ini tujuannya ingin melihat karakter ya, karakteristik kewirausahaan atau kegiatan kewirausahaan di Perpus Depdiknas dalam pengelolaan perpustakaan. Ini saya belum tahu ini apakah nanti di satu perpustakaan atau di beberapa perpustakaan. Ya ini, tapi pun kemungkinan yang saya prediksi kalaupun di satu perpustakaan misalnya, ini kan nanti akan ada beberapa divisi ya, bagian. Mungkin ya seperti itu, dan intinya nanti dari beberapa divisi itu atau beberapa perpustakaan, kalau nanti perpustakaannya lebih dari satu, itu nanti ingin tahu karakteristiknya atau ciri-cirinya. Jadi dari beberapa itu dijadikan satu. Ibaratnya seperti ini. Contoh, Anda mau meneliti anak-anak dari apa sih namanya, keluarga besar Anda, misalnya cucu-cucu Anda, misalnya Anda salah satu cucu dari kakek nenek Anda kan, kemudian kalau di total cucu dari kakek nenek Anda itu ada 10 ya misal. Nah, Anda ingin tahu karakteristik dari cucu-cucu dari kakek nenek Anda itu apa ya kan. Ya itu berarti digabungkan karakternya dari 10 cucu itu, kemudian bagaimana kan. Oh, ternyata cenderung cucu-cucu kakek nenek Anda itu pemalu misalnya, atau pekerja keras atau apa. Nah, itu adalah gabungan. Seperti itu ya. Nanti konsepnya banyak kan dari Anda kan nanti akan informasinya beragam. Nah, dari beragam itu akan dijadikan satu. Jadi, oh akhirnya cenderung apa ya. Jadi tidak mungkin mutlak ya kan, tidak mungkin akan sama plek ya. Jadi cenderung. Misal tadi cenderung pemalu karena mungkin dari 10 cucu-cucu itu 8-nya itu pemalu, yang 2 tidak pemalu. Nah, kita bisa mengatakan cenderung pemalu karena mayoritas pemalu, seperti itu. Oke. Nah, kemudian manfaat penelitian. Ini bisa dicontoh lah ini ya. Manfaat ada di sini 3, manfaat akademik, praktis, sosial. Atau biasanya kalau Anda juga manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Ini nama lainnya ini akademik sama teoritis itu kurang lebih sama ya. Kemudian manfaat praktis, manfaat sosial mungkin tidak usah, tidak apa-apa ya. Ini saja. Manfaat akademik atau teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpustakaan, terutama dalam pengembangan karakteristik kewirausahaan dalam perpustakaan. Nah, ini standar sekali ya, template bisa Anda tiru. Jadi untuk manfaat akademik atau teoritik ya, ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan atau memperkaya hasanah pengetahuan bidang apa. Nah, bidang Anda masing-masing penelitian beda-beda ya. Ada yang tadi bahas ekstrakurikuler, kemudian hafalan Quran, itu kan bidang ilmu pengetahuannya beda-beda ya. Walaupun Anda sama-sama PhD ya, tetapi ini dalam skripsi bidang-bidangnya sudah berbeda-beda. Itu jadi nanti diikuti saja kalimatnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian manfaat praktis ini beda dengan teoritis. Kalau teoritis itu ke teori ya, atau hal-hal yang tertulis yang menunjukkan pola-pola atau prediksi-prediksi A ke B. Jika A, maka apa B, sebab akibat lah itu. Nah, sekarang manfaat praktis itu adalah ya praktik atau yang bisa dilakukan. Penelitian ini memberikan masukan dalam rangka pengembangan terhadap pengelolaan perpustakaan sehingga perpustakaan dapat mengoptimalkan itu. Ya, ini bisa dijadikan template juga. Jadi Anda bisa menulis, diharapkan penelitian ini memberikan masukan dalam rangka titik-titik-titik sehingga titik-titik-titik-titik-titik untuk mencapai titik-titik-titik, itu seperti itu. Oke, itu seperti itu ya untuk pendahuluan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke metode penelitian. Nah, kemarin itu sudah dibahas bahwa Anda harus
di metode penelitian yang paling utama adalah detail dari apa yang akan Anda lakukan. Metode itu kan teknik ya, cara, bagaimana cara Anda melakukan penelitian. Pertama, ini akan menjadi petunjuk bagi peneliti itu sendiri, yaitu Anda. Yang kedua, petunjuk bagi pembaca. Ya, pembaca salah satunya nanti penguji dan pembimbing skripsi ya. Jadi kita tahu bahwa apa sih yang akan Anda lakukan dalam penelitian ini, seperti itu. Jadi di proposal ini harus detail dan jelas ya, tidak bias. Di sini metode penelitian, pendekatan. Kemarin ada yang membahas bahwa boleh tidak memasukkan definisi-definisi. Tidak ada yang salah, sebenarnya tidak salah, hanya sebenarnya kurang bagus ya. Maksudnya apalagi kemarin misal membahas definisi tentang wawancara, observasi, di mana itu ada hal yang sangat baku sekali, kecuali memang Anda melakukan wawancara yang spesial, jadi di situ bisa diberikan wawasan dengan definisi, itu mungkin bisa. Tapi kalau wawancara Anda hanya sekedar mengatakan wawancara adalah mengambil data dari informan, itu kan sesuatu yang sangat lazim ya, tidak perlu ditulis. Nah, di sini di contoh ini juga ada definisi-definisi. Nah, ini ada penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mencari deskripsi bla 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 seperti ini. Ya, ini menggunakan sitasi. Metode penelitian deskriptif memiliki dua tujuan seperti ini. Meskipun ini tidak terlalu saya sarankan ya, terlalu banyak definisi seperti ini. Ya, di sini kemudian studi kasus, ini kebetulan studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini sebagai suatu studi yang ini masih definisi. Oke, kita langsung masuk ke bawah saja yang teknik detail. Oke. Nah. Oke. Objek dan subjek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah, ini jangan lupa Anda harus memahami ini ya, objek dan subjek. Objek dari penelitian ini adalah karakteristik kewirausahaan perpustakaan, sedangkan subjek penelitian adalah staf perpustakaan. Nah, ini objek penelitian adalah sesuatu yang mau Anda teliti, ya, sesuatu hal yang akan Anda teliti. Sedangkan subjek penelitian adalah sesuatu atau seseorang yang akan diambil datanya, ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi beda ya objek dan subjek. Misal Anda yang ada yang meneliti tentang menghafal Quran ya, peran Ustadz dalam menghafal Quran, maka objek penelitiannya adalah bagaimana cara Ustadz itu mengajarkan atau mengajarkan murid dalam menghafal Al-Quran. Subjek penelitiannya adalah Ustadz tersebut ya, Ustadz ya, di Kabupaten Karanganyar misalnya seperti itu. Nah, dari seluruh jumlah staf di perpustakaan Depdiknas, ini berarti hanya perpustakaan yang satu ya, berjumlah 17 orang, diambil sejumlah informan. Nah, ini sama. Ini kalau kualitatif kan kemarin kita mengatakan setting ya, setting atau konteks dari penelitian itu nama lainnya itu populasi kalau dalam kuantitatif. Ini ada 17. Nah, kemudian diambil sejumlah informan. Itu kalau di kuantitatif namanya sampel ya. Di kualitatif kita mengambil informan. Ya, informan itu diambil secukupnya saja sampai data itu jenuh ya. Jadi kita tidak harus mengambil misalnya 17 totalnya, 17-nya diambil semua, tidak harus. Kalau memang kita mengambil 4 atau 5 itu sudah jenuh, datanya ya sudah cukup. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kemarin kita udah bahas tentang karakteristik dari informan. Karena dalam memilih informan itu sangat penting sekali ya kualitasnya. Nah, nanti Anda juga tuliskan di sini. Maka dari itu penelitian menentukan beberapa kriteria dari ini sebenarnya kalau bisa sih jangan ditulis sampel ya, itu terlalu kuantitatif sekali. Beberapa kriteria dari informan yang diambil ya. Ini maaf agak keliru ya di sini. Terdaftar sebagai ini merupakan bersedia berzina. Ini contoh. Nanti ini Anda juga harus tulis ya supaya jelas nanti informannya itu yang seperti apa karakteristiknya. Kemudian juga Anda harus
menuliskan supaya beragam kan kemarin kan harus memilih informan seberagam mungkin, maka nanti tuliskan kriteria untuk kriteria informan 1 harus seperti ini, informan 2 seperti ini, informan 3 itu seperti itu. Kemarin yang saya tunjukkan dari berupa tabel ya, nanti akan saya lampirkan juga di sini tabelnya supaya Anda bisa mengambil informan dan menentukan kriteria informan dengan tepat dan efektif. Oke, ini kemudian masuk nih, teknik pengumpulan data ini dijelaskan detailnya di sini. Pengumpulan data ini, di sini teknik pengumpulan datanya dalam skripsi ini itu kajian pustaka, observasi, dan wawancara. Jadi ada 3 ya. Kemudian ini dijelaskan satu persatu detail. Kajian pustaka, bla 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 bertujuan. Kemudian ya ini detail ya. Kemudian observasi, di sini juga dijabarkan detail. Teknik observasi adalah ini definisi ya. Tidak terlalu saya rekomendasikan dari definisi sebanyak ini. Nah, ini yang saya tekankan yang bagian ini. Pada penelitian ini, observasi dibutuhkan dalam memahami ya. Observasi dilakukan observasi terhadap staf perpustakaan mengenai bla bla bla. Jadi dijelaskan apa yang akan diobservasi. Kemudian wawancara di sini ya wawancara. Nah, kemudian berikut tabel informan yang akan diwawancarai ya. Seperti ini. Ini kebetulan ini kan laporan ya, jadi kan sudah jelas informasinya siapa, kemudian jabatannya apa. Kalau Anda masih proposal ya itu masih informan 1, informan 2 seperti yang tadi kriterianya apa ya. Kenapa informan 1 itu seperti ini dan sebagainya. Kemudian analisis data. Di sini kebetulan sama mungkin menggunakan Miles Harberman atau analisis data interaktif ya namanya. Ini ini di sini dijelaskan detail ya reduksi data apa yang akan Anda lakukan, kemudian display data apa yang akan Anda lakukan, kemudian menarik kesimpulan apa yang akan Anda lakukan. Oke, seperti itu ya harus jelas. Kemudian akhirnya masuk ke kerangka berpikir tapi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.